YouTube. Udah live, yuk. Saya dari Kediri. Kediri, Iya, Jawa Timur. Jawa Timur. Kesini sama siapa Ibu? Sendiri. Sendiri. Mau Pak Ji, Pak? Niat mau riadah di sini toh ternyata sama Mas Sofyan ya sudah tutup untuk cewek. Yang buat tidurnya nggak ada. Kalau Ibu mau tidur sama Mbak, boleh. Ibu mau tidur sama Kebo, boleh. Mau itu Pak Ji apa? Main sama anak-anak tanggal 19 besok itu loh. Izinkan ya Pak. Oh, tanggal 19. Sampai akhir Agustus itu Pak Ji ya. Boleh. Kalau tanggal 19 kan mesti bayar 1 juta di sana. Ya. Mainnya di sana kan di mana? Futil. Hotel Futil. Ijabnya di Hotel Futil. Nggak gratis. Kalau gratis di sini, kalau di sana kan hotel Futil. Nggak mungkin kan Ibu nanti. Ya? Hah? Sedekah bayarnya di ruangan informasi. Nanti Ibu, kalau Ibu sedekah nanti acaranya di Futil tanggal 19. Kalau yang tanggal 17 di sini gratis. Tanggal 18 gratis. Akhir Agustus di sini ya. Iya, boleh. Ada lagi? Makasih. Boleh. Tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Pak Haji Misri dari Serang, Banten. Ya. Tujuannya silaturahmi, kedua suatu-suatunya saya punya emas 110 gram. Punya emas 110 gram. 110 10 gram. gram. Cuma Tahun berapa tuh? 2 tahun sini. 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya. Cuma emas itu dipinta sama saudara istri. Kenapa dikasih? Justru dia itu gini Pak. Jadi awalnya emas itu dititipin sama saya ke adiknya istri. Saya ke rumah sakit sama istri saya. Emasnya Bapak dititipin ke adiknya istri. Iya, istrinya ke rumah sakit. Istrinya siapa? Istri saya ke rumah sakit. Istri Bapak ke rumah sakit. Sekarang udah nggak ada, udah meninggal. Sekarang udah meninggal. Emasnya dititipin ke adiknya istri. 160 gram. Pertama waktu dia matang puluh saya ambil dikasih 50 gram. Udah 100 hari saya ambil lagi yang 100, tapi nggak dikasih. Emas ini buat saya aja, harga dia. Tapi itu kan emas saya kan ya. Itu. Jadi gimana cara supaya emas itu dikembalikan ke saya? Kalau emasnya udah dihabisin sama dia, udah dijual, gimana balikin? Belum. Taunya dari mana? Tahunya dia itu nggak, kalau buat makan saya nggak susah. Apa? Kalau buat makan sehari-hari itu nggak susah ya, tempat masih ada. Untuk menggantinya masih ada. Kalau emasnya masih ada bisa, kalau emasnya nggak ada susah bos. Tapi kan yang lain masing-masing ada yang lain. Maksudnya yang lain apa? Dia paling tinggal stoknya celana dalam doang. Bapak mau dibayar pakai celana dalam? Tapi kan kayak mobil masih ada. Hah? Mobil masih ada. Oh ya, gampang Pak. Nanti Bapak paksain ijab sama anak yatim yang lagi bergembira, lagi senang-senang hari Sabtu besok, hari Minggu besok. Lagi senang-senang Bapak nanti ijab di kolam renang hari Minggu. Bapak ijab sambil anak yatim berenang di dalam air, Bapak nyemplung di dalam air sambil Bapak ijab. Nah, iya, emas saya dibalikin sama si bangsat bin biadab. Binti biadab, bangsat bin biadab. Iya. Kan saya nggak tahu namanya. Saya anggap aja namanya bangsat. Hah? Namanya Maimunah. Maimunah binti biadab. Binti Maya. Oh iya, ya udah sebutin. Balikin, pasti balikin. Nah, tulis namanya, binnya, hajat Bapak. Nanti Bapak beli tempayan yang dari tembikar, dari
tanah liat. Nanti di kertasnya ditulis di situ atau fotonya ditulis di situ. Nanti diuruk pakai beras. 1 liter atau 2 liter sambil Bapak ngomong, saya nggak matiin kamu ya, tapi saya mau minta hajat itu emas saya. Nanti dia balikin. Jadi namanya atau fotonya diuruk pakai beras, pakai tembikar itu. Yang kalau buat nyimpen ari-ari kalau orang lahiran apa namanya itu? Cendil. Pakai cendil yang gede. Yang kalau Bapak suka beli gudeg suka dipakai itu ya. Cendil. Sudah, makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo, Ibu apa? Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Ibu dulu. Hah? Saya Lamin Pak Haji dari Marake. Saya Riado di Kuda di kanan bawah. Saya minta saran Pak Haji biar cepat kabul. Apa Pak Haji? Bapak tiap hari ngeremes kontol kuda, bisa gak? Itu bisa ya. Hah? Pasti bisa Pak Haji. Ya udah, sambil Bapak ucapin hajat, diplecetin, cerot. Ambil Bapak ngerok kuda, roskam. Udah saya tuntunin semua. Ya, sambil ngomong. Ya. Manjur itu. Ya, pasti Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni dari Cigombong. Saya mau tanya. Saya kan suka mimpi itu tangan saya ditaruh di batu, batunya itu meleleh itu apa? Gimana? Mimpi suka mimpi. Mimpi. Ya, tangan saya ditaruh di batu, batunya itu Tangannya? ditaruh di batu. Taruh di batu. Ya, meleleh batunya. Kayak pokoknya mencair batunya itu. Kedua, mimpi pulang dari sini saya bawa uang banyak. Gitu, itu apa tandanya? Itu tandanya. Ya, saya mimpinya gitu ceritanya. Saya gitu. Mimpinya megang batu cair, Itu batunya meleleh gitu, mencair. meleleh. Ya. Pulang dari sini itu yang kedua mimpi lagi, tapi udah lama sih mimpinya. Pulang dari sini saya nenteng uang banyak. Nenteng uang banyak. Iya, dari sini pulang dari sini, tapi nggak tahu dari siapa. Saya udah ingetnya nenteng uang aja pulangnya gitu. Kan yang namanya mimpi bunganya tidur. Iya sih. Ucapan adalah doa. Ibu tinggal ngucap aja maunya apa hajatnya. Maunya dapat uang banyak. Ya boleh. Iya. Boleh. Pokoknya ucapan adalah doa. Mimpi itu kan bunganya tidur. Iya. Tinggal ibu ngucap aja maunya gimana. Gitu. Kayak contoh nih Bu. Saya kemarin kan dibilangin sama tamu saya, Pak Haji, kalau Pak Haji bikin acara 17 Agustusan di Hotel Futil Ya. di Sentul sama anak yatim main off-road, itu biayanya paling murah 100 juta Pak Haji. Paling murah itu 100 juta buat anak yatim. Saya bilang pasti ada yang sedekah buat anak yatim. Tadi barusan Pak Haji, saya hajatnya terkabul, utang saya 8 miliar, ada yang lunasin. Saya mau kasih buat anak yatim 100 juta. Saya bilang langsung aja kasih ke pengurus panitia tuh acara. Nah, ucapan adalah doa. Ibu tinggal ngucap aja. Iya. Apa yang ibu mau, jangan ibu bilang artinya apa ya. Berarti ibu udah di persimpangan jalan dong. Langsung aja ibu sebut. Iya. Oh, ini tandanya kalau megang batu meleleh. Mencair. Saya pulang dari sini mimpi duit banyak. Berarti alat kelamin saya mau tipis. Oh iya. Yang tadinya kan alat kelamin saya tembem. Oh iya, sekarang jadi tipis. Ini Gitu. yang kedua anak nih, anak yang gontot. Setiap pagi mama nggak mau sekolah, pengennya libur gitu, nggak mau sekolah dulu. Kadang yang sekolah SD mau, yang madrasahnya nggak mau. Aneh. Ibu tuh tinggal remes aja alat kelamin ibu, taruh di mukanya anak ibu. anak. Itu Anak sering.
Ya terus dong. Sering, Anak saya juga gitu begitu. Papa, aku nggak mau sekolah, Pak. Iya, setiap pagi gitu ngomongnya. Itu udah saya kasih alat kelamin saya. Sekarang anak saya mau sekolah dan sekarang udah masuk kedokteran. Dulu Iya. kelas 3 SMA. Iya. Nih besok kuliah kedokteran ya. Remes, Bu. Oh iya. Alat kelamin Ibu. Mumpung ada. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu nggak mau ngeremes ya tugas saya lah. Yo, Assalamualaikum Pak Haji. Saya sudah 2 kali sini. Pertama saya perkenalan saya dulu Pak Haji. namanya siapa? Nama saya Haji Deni dari NTB Pak Haji. Ya NTB. NTB Lombok, Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Barat Pak Haji. Oh iya. Ya. Kesini sama siapa? Ngajak teman, dikasih tahu sama teman Pak Haji. Dikit. Umur berapa? Umur saya 40 lebih Pak Haji. 40? Ya 40, lahir 82, 84. Masih muda benar. Kegiatan sehari-harinya apa di NTB? Kegiatan sehari saya Pak Haji tembakau, petani lah Pak Haji ya. Sambil saya mengerjakan penyalur TKI. Saya mau pertanyakan masalah saya di internal keluarga Pak Haji ya. Masalah apa namanya? Saya kan dulu jualan Pak Haji sama istri saya. Terus ipar saya kan Jak Duda nih, saudara saya. Sebelum kawin yang istri ketiganya, saudara saya itu kan dia punya istri baru nih. Saya duluan niaga berusaha di warung desa gitu Bu, Pak Haji. Terus kenapa dia datang ipar saya itu dagangan saya kurang pelanggannya Pak Haji. Dan ipar saya itu dia pandai sekali, dia mempengaruhi orang lah gitu Pak Haji. Itu keluhan saya di pertanyaan saya itu Pak Haji. Pertanyaannya apa? Ulangi lagi. Pertanyaan saya, kenapa dagangan saya itu mulai lemah karena dia ikut jualan. Saya jualan sembako, dia ikut jual sembako. Saya jual rumah-rumah kayak plastik itu dia ikut Pak Haji. Itu gimana kita menanggapi seorang kakak ipar lah gitu Pak Haji, supaya dia nggak ikut-ikut, nggak punya ide sendiri gitu. Pakai cobek, ulekan cabe yang dari Batu, Bapak ulek. Pergi gak dari sini. Jangan ikut-ikutan dagang kayak saya ya. Jangan dagang kayak saya ya. Diulek. Nanti dia kan bangkrut, nanti dia nggak jualan. Nih, Soalnya pakai saya cobek, batu. Berdekatan Pak Haji, berdekatan saya itu. Apa? Berdekatan rumah Pak Haji. Ya Bapak ulek pakai cobek di rumah Bapak pakai cobek, sebutin namanya, bangkrut, nanti dia bangkrut. Ya, Bangkrut. Setiap saya jual ini, dia ikut jual ini. Saya jual ini, ikut jual ini. Nanti kalau udah dicobekin enggak. Kalau memang sampai dia jualan, disambit pakai cobek. Enggak lah, dicobek lah bos, dicobek. Ada lagi? Dicobek. Berlaku buat semua. Oh, pakai cobek ya Pak Haji. Cobek yang buat ngulek cabe. Oh iya. Tapi nggak ada cabenya, cobeknya aja ngomong. Lo jangan ikutan dagang gue lagi ya. Kalau gue dagang sembako lo jangan ikutan lah ya. Bangkrut lo ya. Gue doang yang dagang ya. Semua yang dagang di NTB bangkrut ya. Cuman gue doang. Ya. Saya juga heran Pak Haji. Saya kan 3-4 orang di situ. Kenapa itu depan situ dia lewatin aja di situ pelanggannya itu. Padahal itu warung ada, dia lewat aja ke sini. Nah, itu yang saya herannya Pak Haji. Nanti enggak celana dalam Bapak yang 9 hari enggak ganti digantung di warung Bapak. Nanti semua orang di NTB berduyun-duyun antri belanja di warung Bapak. Tinggal Bapaknya nanti kewalahan. Celana dalam Bapak yang 9 hari enggak ganti dicopot, digantung di depan warung. Oh ya Pak Haji ya. Nanti orang enggak ada yang beli, tawon pada datang. Ada lagi? Ya ini tujuh Pak Haji. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Diri. Saya Bu Sulis dari Blora.
Alhamdulillah sudah yang ke-10 kali bisa ketemu Pak Haji lagi. Saya tadi sudah itu Pak yang pertanyaan jual tanah, cuman saya itu tanah orang. Terus gimana caranya Pak? Ambil tanah orang, ibu bawa ke rumah, ibu Ya. kencingin sambil ajak ngomong. Nanti yang laku ngencingin lewat saya itu. ya, bukan yang punya tanah ya? Yang ngencingin ibu manjur, yang ngencingin punya tanah manjur. Oh, alhamdulillah. Terus yang kedua, terima kasih Pak. Waktu itu saya kesini yang ke-9, posisi bingung, anak minta di pondok dua-duanya. Saya nanya Bang Regi, saya bukan Pak Haji, jangan nanya saya, katanya kan. Testimoni sedikit Pak. Alhamdulillah, saya itu udah ngelakuin tanah orang tuh satu memang. Ndak berharap ndak apa gitu Pak Haji. Hari Senin pendaftaran terakhir di Pondok Rodatul Ulum. Hari Sabtu saya nawarin tanah tuh asal-asal. Alhamdulillah Pak Haji, dapat komisi untuk masuk anak ke pondok. Terima kasih dengan ilmu-ilmu Bapak tuh yang saya pakai. Alhamdulillah barokah buat saya sekeluarga Pak Haji. Boleh. Yuk. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya dari Tasikmalaya. Nama saya Salman. Mau nanya Pak Haji, anak saya yang kedua ini sekarang lagi keserang penyakit saraf. Mukanya kaku gitu. Mau nanyain sama Pak Haji harus gimanain gitu. Obatnya penyakit saraf adalah rendam alat kelamin Bapak 1 unit batang dan 2 butir peluru. Ini Pak Haji, Pak, kan saya di sini di Lewiliang, kalau anak saya di Tasik gitu. Kalau sama ibunya mah ada gitu sama ibu. Ya udah, alat kelamin istri Bapak direndam pakai rantang, tapi muat gak rantangnya? Pakai jolang aja gitu Pak Haji. Pakai Jolang. Itu bak. Pakai Pakai apa? bak. jolang. Iya. Pakai bak. Dia pakai bak, jadi Iya. direndam pakai bak. Nanti air rendemannya di bak itu diminumin ke anak sama dibalurin ke wajahnya, nanti normal. Udah dibuktiin sama tamunya RDAY, itu Pak Tukang sakit saraf karena istrinya nggak percaya ilmu RDAY, yang meraktekin mandornya. Nah mandornya direndam lah, alat kelamin mandornya diminumin plus air sisanya yang minum sedikit dibalurin di wajahnya yang saraf itu. Alhamdulillah tuh sekarang udah nggak tegang lagi. Nah Bapak tinggal praktekin aja. Kalau Bapak di Lewiliang ya ibu aja istri Bapak manjur. Ini berlaku buat semuanya. Terus yang kedua Pak Haji, kita kan jualan itu kue ke warungan gitu. Ini sehari pengen laku 100 box gitu. Boleh. Bahan baku yang buat bikin kuehnya dilangkain. Yang langkain nggak boleh pakai celana dalam. 9 kali. Kalau kuehnya bahannya terigu, ya terigunya mentahnya, menteganya. Ini mah udah jadi kue gitu. Kita yang ngelilinginnya aja gitu. Ya udah kuehnya sebelum dikelilingin dilangkahin dulu sama Bapak. Kuehnya Bapak beli di pasar subuh, kue subuh. Dilangkahin dulu sama Bapak. Nanti setelah udah dilangkahin kuenya baru didagangin. Nanti orang pesen, Pak pesen dong 1000 box, pesen dong 2000 box gitu. Praktekin. Ya makasih Pak Haji. Ya, Semoga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Yo, wabarakatuh. Ibu apa? Habis? Ayo. Assalamualaikum Pak Haji, nama saya Nasila asli dari Cilacap, tinggal di Serang, Banten. Alhamdulillah saya ketemu Pak Haji yang ke-11 kali. Mau nanya Pak Haji, anak saya itu umur 20 tahun, telinganya umurnya 20 tahun. Anak ibu? Ya. Laki perempuan? Laki-laki Pak Haji. Hah? Laki-laki. Laki? Iya. 20 tahun? 20 tahun. Pendengarannya kurang Pak Haji. Sekarang sudah masuk kuliah sih, semester 3. Colek alat kelamin ibu pakai jari kiri, taruh di kupingnya dia. Sudah Pak Haji. Colek alat kelamin ibu, taruh di kupingnya dia. Sudah Pak Haji.
Ya terus dong selama 99 hari. Sudah Pak Haji. Ya terus, Oh, terus. 99 hari yang kedua. Oh begitu, ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Nama saya Unarto, pernah privat di sini tapi belum cair. Gimana ya Pak? Hajatnya apa? Hajatnya ya punya duit untuk usaha, Punya duit, untuk usaha. usahanya apa? Nanti sembako apa itu? Bapak udah baca Quran belum 12 juz? Baru 4 Pak. Ya ditingkatin lah. Baca dulu 12 juz. Semua udah saya lakuin. Apa? Sudah saya lakuin sampai 4 bulan. Apa yang dilakuin? Ya baca Al-Quran, mandi jam 12 malam. Iya baca Qurannya udah 12 juz belum? Belum. Ya baca dulu 12 juz. Ya. Nanti cairkan 10 miliar. Baca dulu 12 juz. Kalau memang Bapak udah 12 juz, nggak cair 10 miliar, nanti dari saya aja tunai buat Bapak 10 miliar. Ya. Dari saya pribadi. Ya. Nggak usah dari Allah, dari saya aja. Mau nggak? Mau lah. Saya juga mau, saya lagi juga nyari tumbal. Tapi berat Pak Haji. Hah? Berat 12 juz. Apa? Berat. Berat? Ya. Ya udah nggak usah dikerjain. Santai aja lah, yang bisa aja ya. Ya. Yuk, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani dari Cigombong Pak Haji. Ya. Saya mohon izin Pak Haji, saya udah ngamalin ilmu Pak Haji dan saya sudah nempel foto Bapak Haji di rumah saya karena rumah saya suka banyak maling Pak Haji, musim maling. Jadi saya mohon izin Pak Haji, saya udah Senjata makan tuan. Bapak sama Ibu, kalau memang rumahnya nggak mau dimasukin maling, kalaupun maling udah masuk tapi nggak bisa keluar dari rumah kita, itu di balik pintu rumah Bapak, dapur atau depan, di balik pintunya itu pakai sapu ijuk didiriin. Kayunya di bawah, ijuknya di atas, taruh di belakang pintu. Nanti kalau ada maling masuk, misalkan dia masuknya nggak dari pintu karena dia nggak bisa masuk kan. Nah masuknya dari jendela. Nanti dia bisa masuk nggak bisa keluar. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Bukannya kita punya jin, punya hodam, bukan. Jadi sapu ijuk tahu gak? ya. Nah didiriin. Kayunya di bawah, ijuknya di atas. Kalau ada maling masuk, nggak bakal bisa keluar. Kalau di dalam rumah, kalau di teres, pintu gerbang, sapu ijuknya didiriin, ijuknya di atas, kayunya di bawah gitu Bu. Soalnya jendelanya saya Pak udah udah dibobol. Ya udah foto saya aja taruh di sini. Ya udah. Maka dari itu saya minta izin sama Pak Haji. Boleh, masa Iya. nggak boleh? Boleh. Iya. Dan banyak lagi yang ini Pak Haji yang udah terkabul kecil-kecilan gitu. Ya. Sampai bangsatnya itu udah linglung Pak Haji. Jam 12 masa ada orang itu ada metik-metik daun, kata saya linglung gitu. Dianya sampai linglung nggak bisa kemana-mana Pak Haji orangnya itu. Ketahuan malam Selasanya itu. Boleh. Saya kesini malam Selasanya lagi datang lagi maling itu. Udah dibilangin saya linglung gitu. Alhamdulillah segitu aja Pak Haji. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Suhedi, panggilan sehari-hari Edi. Tapi maaf Pak Haji, bukan Edi Tamsil. Edi Tansil. Bukan. Yang korupsi 1,2 triliun. Triliun betul, dulu. Kalau kamu korupsi pete aja ya. Bukan korupsi Pak, punya sendiri. Oh iya. Ya Alhamdulillah ya. Pekerjaan saya setiap hari dari tahun 97 Pak Haji nyupir Nyupir. truk. Nggak boleh lihat susu pasti mampir. Bukan gitu, Pak Supir. Haji, ke susu Bapak mampir nggak gitu. boleh lihat susu pasti Ya kendaraan punya sendiri Pak Haji, cuma mobil apa? kol diesel. Kol diesel. Ya. Tiap hari itu membawani kayu ke Kebumen pabrik genteng Pak Haji.
Oh kayu. Ya, bawa kayu bakar ke pabrik gendeng Kebumen Soka. Dari Kroya. Dari tambak. Oh dari tambak. Iya. Ya. Banyumas. Iya. Maksud saya kepengen ganti yang baru Pak Haji mobilnya. Gampang Pak. Bapak kalau mau ganti mobil yang baru, Bapak celana dalam yang 9 hari nggak ganti, buat ngelapin dalamnya mobil. Setirnya, joknya, dashboardnya dilapin pakai celana dalam yang bekas pakai. Sambil Bapak ngomong, ganti mobil baru, ganti mobil baru. Siap, Mitsubishi Colt Canter, iya, Canter. tahun 2025. Colt diesel, Ya. Mitsubishi Canter 2025 sambil Bapak ngelapin itu dashboardnya. Ya sambil masalah ilmu ngelapin. Pak Haji udah saya ngelakoni udah lama Pak Haji. Jadi memang alhamdulillah sih sudah katakanlah ya berhasil, tapi tingkat apa namanya ya tingkat apa lah, tingkat kecil ya. Contohnya saya yaitu meraktekin celana dibalik yang 9 hari tidak dicuci ya. Tapi kalau mau sholat sih saya ya dilukar, kalau mau mandi ya dilukar. Saya praktekin, saya kum 1 malam Pak Haji ya. Lah ada orang nyuruh saya menjual tanah. Pagi saya lantari diciprat-cipratin kayak gitu, mubeng ke sawah-sawah itu. Mubeng tuh muter. Muter. Bahasa tambak Banyumas tuh mubeng tuh muter. Betul. Iya, sama lah. Iya, sama. Makanya kan wajahnya mubeng. Sama Kuto Arjo mungkin sama lah, mubeng sama. Kuto Arjo, mubeng podo wae ya. Podo mawon ya. Iya. Es dawet. Pagi saya Jembut. cipratin. Jembatan Butuh. Pagi saya Kecabut. Kecamatan Butuh. Es dawet. Itu pasien saya es dawet. Dawet ya. Alhamdulillah sorenya itu ada orang rembuk istilahnya. Rembuk itu pembicaraan. Ya, maksudnya saya nawarin orangnya mau gitu loh Pak. Ya. Mau tanpa nawar loh Pak. Wow. Alhamdulillah. Saya kan dipasrai sertifikat. Berarti alat kelamin Bapak manjur dong. Boleh gak ibu-ibu ngeliat? Kayak gimana bentuknya? Malu lah Pak Haji. Ah? Ya malu lah. Ala ora lah. Iya. Temen saya kan pasrah Pak Haji ya. Pasrah Ya. tolong jualkan tanah saya. Sertifikat langsung dikasih saya. Mintanya kan 4 juta sana teman saya. Mau dijual berapa saja terserah. Wow. Gitu, Pak Haji. Nah saya tawarkan 5 juta Pak Haji. Ya. Tanpa ngenyang Pak Haji. Tanpa ngenyang. Tanpa ngenyang. Bahasa Langsung tambaknya tuh ngenyang tawar. Tanpa nawar maksudnya. Tanpa nawar, tanpa Iya. ngenyang. Podo karo bahasa Alhamdulillah, Kuto iya. Arjo. Kuto Arjo, kampung saya. Jumlah 117 ubin Pak Haji. Ya. Ya saya alhamdulillah dapat itu 117 juta. Komisinya? Bukan komisi katakanlah untung. Untungnya? Untung sama komisi beda ya? Komisi beda. Kalau Oh, komisi kan beda. persenan, 2,5%, 3%, 4%, 5%. Oh, Itu kan aduh. untung Pak Haji. Cuma Untung. dia pasrah sama saya. Ya. Pembayarannya pun 5 juta ke sana semua. Wow. Nah, setelah 2 hari orangnya suami istri ke rumah saya ke Gunung sana. Ngasih yang 117 juta itu Pak Haji. Wow. Alhamdulillah. Kayak gitu loh. Muka boleh petek. Tapi rezekinya jengkol. Iya. Saya kan bilang kayak gini. Kesini bawa petek dia. Saya daftar haji kan tahun 12 Pak Haji. 2012. Ya, kan harusnya tahun 23 ya Berangkatnya 2023. Ya, tapi kan karena corona, jadi kan mundur 3 tahun Pak Haji. Ya. Saya udah DP kan 25 suami istri. Ya. Jadi 50 ya. Nah saya kan bingung Pak Haji, bingung yang mau untuk melunasi itu apa kayak gitu kan. Nah saya kan yaitu mengamalkan apa ilmunya Pak Haji itu. Yang mana yang Bapak praktekin ilmu RDAY? Cawat dibalik. Celana dalam dibalik. Cawat. Celana dalam cawat cara Banyumas. Oh Banyumas cawat. Cawat. Nek Kuto Arjo. Mungkin sama lah, camet lah. Nek Purworejo.
Ya mungkin masih sama lah. Oh, Masih sama. ya, antara celana dalam dan cawet itu sama sih ya. Nek Kebumen, Astagfirullahaladzim. Gombong. Kurang tahu lah Pak Haji. Jadi cawatnya dibalik. Iya, terus dikum 1 malam atau 1 hari. Direndam 1 hari 1 malam. Iya, kira-kira gitulah. Iya. Nah, itu buat Waktu belum direndam airnya warnanya apa? Setelah direndam warnanya apa airnya? budek-budek gitu loh. Tapi alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah manjur sekali kok. Manjur sekali. Coba Bapak ulangi lagi dari awal. Biar Bapak dan Ibu dengerin. Biar bisa meraktekin ilmunya RDAY yang udah Bapak praktekin dan 100% terkabul. Coba ulangi lagi. Yaitu pertama saya kesini kan dengar dari teman. Pertama ya. Lah langsung saya mempelajari YouTube-nya lah. Saya lihat setiap hari kayak gitu loh. Jadi Tiap hari. Tiap hari. Jadi kalau nggak lihat YouTube Bapak Haji itu merasa apa ya? Rugi lah kayak Rugi? gitu. Ya, merasa rugi. Lah setelah saya meraktekin ilmu-ilmu Pak Haji itu kan saya belum kesini Pak Haji. Belum. Nah, setelah saya praktek ya termasuk mandi malam sama daun pandan 9 lembar, terus sholat tahajud, serut ya kalau lagi mau ya hajat, ya witir, ya taubat kayak gitu kalau lagi mau, tapi setelah itu baca Quran. Kalau lagi mau. Ya, yang Kebanyakan nggak mau. enggak, artinya yang jelas Wong tahajud. tambah, Yang wong jelas tahajud tambah. terus ya. Tapi kadang-kadang kan lagi nggak mau hajat, nggak mau tobat, nggak mau witir. Ya cuma tahajud. Setelah itu baca Quran. Alhamdulillah rutin Pak Haji. Cuma ya itu nggak nyampe 12 juz, ngantuk nggak bisa lah. Ngantuknya Pak Haji belum pernah 12 juz belum pernah. Kenapa Bapak nggak meraktekin ilmu RDAY Pamungkas? Kalau laki-laki mau ngaji nggak ngantuk, alat kelaminnya dikaretin pakai karet gelang. Sakit Pak Haji. Kalau enggak, alat kelaminnya kepalanya dimasukin ke dalam botol aqua. Jadi nanti kalau ngaceng nggak bisa dicabut. Astagfirullahaladzim. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Senyum sendiri kayak orang gila. Temenan. Iya, seperti orang Kepriwe gila. senyume. Ya dibilang itu sih. Ala kepriwe senyume. Kan di Barabi sama ibu-ibu kan haji kontol Bapak. Kurang ajar. Kurang ajar. Kurang ajar. Bukan saya. Rano Haji Singliane Pak. Gosane Rano bak Haji Singliane. Astagfirullahaladzim. Terus Ya itu udah cukup kayak gitu loh. jadi ya, Bapak alhamdulillah, Alhamdulillah. praktekin ilmu RDAY apa hajatnya bisa cair untuk bayar haji Alhamdulillah. 2026. Ya, oke. Bapak meraktekin ilmu RDAY apa? Ya itu tadi yang saya bilang itu. Celana dalam dibalik. Dibalik untuk ngelantari orang yang pasrah jual tanah sama Jual saya. tanah ya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memang Bapak dan Ibu mau jadi muridnya RDAY, wajib celana dalam harus dibalik. Kalau yang wanita, BH-nya harus dibalik. Pak Haji, saya maunya cespleng langsung terkabul. Ibu nggak boleh pakai celana dalam dan nggak boleh pakai BH setiap hari. Itu langsung cespleng. Bapak juga nggak boleh pakai celana dalam dan cespleng. Kok gitu Pak Haji? Karena kakek saya itu tidak pernah pakai celana dalam. Tidak pernah sawahnya dimakan hama tikus, hama wereng, nggak pernah. Dan kalau kakek saya naik pohon kelapa paling tinggi sekalipun, itu tidak akan ada petir dan nggak akan ada hujan. Kenapa? Karena penangkalnya lagi naik. Ya ini satu kali lagi Pak Haji. Ya. Ini kebetulan saya juga lagi dipasrahin, sertifikatnya juga di saya lagi. Cuma Ya. luas banget Pak Haji. 480 ubin. Wow. Nah itu di jantung kota Tambak persis Kulon Pasar.
Wow. Mukanya itu 40 meter Pak Haji. Ya. Muka depan aspal itu ya. Ya udah, Bapak promosi di sini. Nih promosi. Bapak promosi maju sini. Saya mau jual tanah, alamatnya lengkap, sertifikatnya di saya. Yang berminat hubungi di HP nomor, coba promosi. Sini duduk sini. Di situ nggak kesorot sini. Sini. Nama saya Suhedi. Tapi panggilan sehari-hari itu Edi. Tapi maaf bukan Edi Tamsil beneran saya ya. Ya. Masalahnya lagi dicari itu belum ketemu sampai sekarang. Korupsi 1,2 triliun. Ini tahu. Ini kebetulan keponakannya Edi Tansil. Namanya Mungkin Edi. operasi plastik mungkin lu. Ya. Nggak ketemu sih. Ya. Gitu. Ya itu bapak-bapak ibu-ibu. Saya mau mempromosikan lah ya. Saya itu di Pasrais disuruh menjual tanah sama orang ya termasuk orang kaya lah. Mau tanah di kota sampai 480 ubin. Kalau dihitung meter itu dikalikan 14, gampang. Jadi berapa? 6.700 sekian meter. Oke. Iya. Mintanya itu 8 miliar harga mati. Cuma dia perintah sama saya ya, kalau laku di atas 8 miliar, umpama saya nawarin 9 miliar. Oh ada yang mau, dan yang 1 miliar itu buat saya. Itu, seperti yang kemarin itu Pak Haji. Yang 117 juta kan 4 juta tahunnya. Iya. Mau payu berapapun, lebihnya di saya. Iya. Kenapa Bapak nggak promosinya? Ada tanah 6.000 meter di Tambak di Jawa Tengah. Mau saya jual dengan harga 10 miliar. Jadi Bapak jangan kasih tahu pokoknya ya. Ini namanya Edi Goblok. Ya udah Pak. Modalnya dikasih tahu. Kalau memang saya bisa jual 9 miliar, saya dapat untung 1 miliar. Lah pembelinya udah tahu. Ini namanya Edi Tansil mah bisa kabur. Ini Edi Tansol. Bisa. Mau saya sih Pak Haji yang beli apa teman Pak Haji? Boleh, makanya boleh. Iya. Yang berminat hubungi di HP nomor. Yang berminat hubungi HP saya nomor 081 391 129898. Ulangi lagi. 081 391 129898. Oke. Jadi tanahnya lokasinya di mana? Di Kulon Pasar Tambak, Pereng Jalan Besar Jalur Jogja. Oke. Mau dijual dengan harga? Tepuk tangan dong untuk Edi Goblok. Boleh duduk. Oke, terima kasih. Yo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Bapak Haji Dwi Susanto, terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya. Dan saya hormati semua ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dalam acara RDAY ini, semoga semua mendapat berkah. Alhamdulillah. RDAY. Ya. Bukan BID, bukan. Itu merek mobil BID. RDAY. Adapun pertanyaan saya Pak, nama saya dulu ya Pak, nama saya Jamila Kesuma. Adapun pertanyaan saya ingin menjual rumah. Ada kira-kira 3 rumah sudah lebih 12 tahun belum laku Pak. Jadi saya di daerah mana? Di daerah Pondok Gede dekat Taman Mini. Berapa luas? Itu rumah luasnya lebih kurang 250 meter. Pas posisi di Hook tapi dia di lingkungan elit Pak. Sertifikat atau girik? Sertifikat. Atas nama siapa? Atas nama saya sendiri. Ya udah ibu duduk sini, promosi. Jangan kayak si goblok. Modalnya dikasih tahu. Ayo duduk sini. Nama saya. Ya.
Nama saya Jamilah Kesuma. Saya ingin menjual rumah saya di wilayah Pondok Gede, Jalan Taman Jati Makmur Indah, Blok E5. Perumahannya apa namanya? Perumahan Taman Jati Makmur Indah. Taman Jati Makmur Indah. Blok E nomor 5. Oke, luas tanahnya yang mau dijual 250 meter. bangunan sama tanahnya udah ada. Sudah ada. Berapa kamar mandi, berapa kamar tidur? Kamar tidurnya ada 6, kamar mandinya 5. Kamar tidurnya 6, kamar mandinya 5. Ya, lingkungannya alhamdulillah lah Pak, lingkungannya elit lah di situ. Udah pernah kena banjir apa belum? Enggak, memang enggak ada banjir Pak. Memang enggak pernah banjir. Mobil bisa muat berapa kalau parkir di dalam? 2 mobil di rumah itu, 2 mobil di depan. Mau dijual harga berapa? 4,5 M Pak. 4,5 M. Iya. Kalau berminat hubungi di HP nomor berapa? Hubungi di HP 0813 145 78466. Ulangi lagi, HP nomor 0813 145 78466. Oke, boleh duduk lagi. Sip. Terima kasih. Tepuk tangan dong, luar biasa. Syaratnya nggak ada. Hah? Syaratnya nggak ada Pak. Syaratnya? Iya. Ibu telanjang bulat di perapatan, nanti orang biar tahu belok-beloknya. Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akang Sabeni yang alhamdulillah yang Namanya Sabeni. Sabeni. Bukan udah almarhum. Saya masih hidup lagi. Dari Serang Banten, Pak. Oke. Yang udah 6 kali kesini. Ya. Waktu kelima kali Pak Haji lagi sakit. Sekarang ada pertanyaan nggak? Sekarang pertanyaannya sama nggak kalau buat keramaian itu pakai cipratan? Bapak rendam alat kelamin Bapak, air rendemannya dicawik-cawik di tempat keramaian, di tempat dagangan, di tempat usaha, nanti rame. Rendam alat kelamin Bapak, air rendemannya dicawik-cawik. Ya. Kalau pengen rame. Terus itu ya. Iya. Seterusnya. Sebenarnya sih nggak usah kayak gitu Pak. Bapak telanjang bulat juga rame. Ya, yang kedua, alhamdulillah saya banyak mempraktekkan ilmu Pak Haji, terutama buat pengobatan yang pakai centong itu Pak. Iya. Alhamdulillah yang Bapak memang usahanya apa, jualan apa? Terapi, pengobatan tradisional. Terapi totok jari petir. Nah, Bapak promosi aja sini, duduk. Nama saya Sabeni. Saya buka terapi totok alat kelamin. Nah, jadi alat kelamin Bapak ditotok-totok. Yang berminat bisa, nah Bapak promosi. Ayo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Sabeni dari Serang Banten, buka pengobatan tradisional, terapi totok saraf jari petir, medianya ditotok. Ya kalau buat stroke pakai centong, dapat pemberian Pak Haji ini. Alhamdulillah saya udah praktekin, ada yang sembuh beberapa orang itu. Terutama yang dari Lampung itu, stroke-nya yang udah 4 tahun. Jadi yang berminat hubungi Bapak di HP nomor. Hubungi saya di nomor 0831 37 13 20 45. Ulangi lagi. 0831 37 13 20 45. Oke, boleh duduk. Ayo, Satu Ibu lagi, apa Bu. pertanyaannya? Apa? Nanya satu lagi. Dia di sana nanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak, apa namanya? Saya banyak yang terkabul ya, terutama ratusan ribu bahkan jutaan, cuman miliaran belum Pak, nyentonginnya itu. Pertanyaannya supaya jadi Haji Marko itu ratusan juta per hari Pak. Bapak nyentonginnya telanjang bulat di perapatan, bisa gak? Alhamdulillah. Ya udah kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk diri. Selamat malam Pak Haji. Ya hati saya kalau udah bertemu Pak Haji ini senang banget loh Pak. Ketemu saya udah semangat. Ya nama saya Hidayati. Saya Asli mana? dari Bogor Pak. Bogor. Iya. Saya udah seminggu di sini. Udah nyaman Pak. Ibadahnya pun enak. Kemudian karena saya ada masalah dengan anak, saya diusir anak loh Pak. Jadi saya nggak ada tempat tinggal. Jadi saya mohon izin sama Pak Haji, saya mau riadoh di sini loh Pak. Kalau ada tempatnya oke. Kalau tempatnya nggak ada gimana? Tempatnya aja tempatnya. Kita kan nggak ada tempatnya. Tempat tidurnya maksudnya gitu. Kalau ibu mau tidur sama kebo saya oke. Ibu mau tidur sama kambing saya oke. Ibu tidur sama kuda saya oke, gitu aja. Tinggal ibu lihat aja gitu. Misalkan ibu riado di kandang kuda, ibu tinggal di kandang kuda. Jadi nggak bisa Pak. Nggak bisa lah, tempatnya mana? Maksudnya saya mesti ngada-ngadain tempat. Tempatnya kan terbatas. Kita kan semuanya tempatnya ada 1000 kamar. 1000-1000-nya penuh diisi sama semut. Oke. Ya, Bapak apa pertanyaannya? Ya. Assalamualaikum, Pak Haji. Ya. Saya Sucipto bin Wakya minta izin. Nama Sucipto bin Wakya minta izin. Izinnya saya sedang someh. Namanya siapa? Sucipto bin Wakya. Sucipto bin Wakya. Iya. Dari tinggalnya di mana? Tinggalnya di Citayam. Citayam. Pertanyaannya apa? Dagang somai gitu. Dagang somai. Dagang somai. Iya. Pertanyaannya ada gak? Ada langkah-langkahnya biar semula lagi gitu. Bahan bakunya buat somai dilangkahin bisa gak? Bapak nggak pakai celana dalam ngelangkahinnya. Ya amin ya. Tepungnya, kubisnya, kacangnya, kecapnya, botolnya, terakhir kompornya. Kompor. Iya. Iya. Yes. Ada lagi? Udah, terima kasih. Udah tersebut, masih. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya nama Darti dari Brebes. Ya. Saya mau minta izin. Pertanyaan, saya punya anak. Laki perempuan? Laki. Punya anak istri. Anaknya udah 3. Ini lagi. Apa? Lagi ada masalah. Anak ibu laki perempuan? Laki. Lagi kegoda perempuan. Anak ibu laki kegoda sama perempuan. Sama perempuan lain. Biar pulang lagi sama istrinya, anak istrinya Pak. Biar balik lagi. Biar balik lagi sama istrinya. Iya. Nah, ibu serumah gak sama anak ibu laki-laki ini? Enggak serumah. Oh, nggak serumah. Udah punya rumah sendiri. Ibu ambil celana dalamnya putra ibu. Oh, iya. Nanti dimasukin ke dalam tempayan. Apa namanya tuh? Candil. Apa namanya tuh? Pendil. Ya, nanti diuruk pakai beras. Simpen di rumah ibu, nanti pulangnya ke rumah ibu. Kalau disimpan di rumahnya istrinya, nanti pulang ke rumah istrinya tiap hari gitu. Sana dalamnya. Bisa? Bisa. Oke. Ada lagi? Jadi saya disimpan sama rumahnya istrinya. Ibu bilang sama istrinya. Istrinya tahu gak kalau anak ibu? Tahu. Ya udah bilang sama mantu ibu. Iya. Mantu, ambil celana dalam suami kamu, ditaruh di tempat beras paling bawah, nanti diuruk pakai beras sambil tulis hajatnya di kertas itu. Apa hajatnya maunya. Nah, ditulis sama celana dalamnya diuruk pakai beras. Ini berlaku buat semuanya.
Iya. Nah, nanti dia seperti yang ada di tulisan itu. Ya terus yang menggoda anak saya biar jangan ngoda Pak. Yang goda anak ibu. Iya. Supaya nggak nggoda. Iya. Nanti kan kalau anak ibu udah pulang dia nggak tergoda lagi. Oh iya. Ya terima kasih ya Pak. Ya. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Kusnadi asal Bogor, warung jamu Pak Haji. Ya. Alhamdulillah setelah nonton di YouTube udah 1 bulan dan apa yang disarankan Pak Haji udah saya kerjakan. Ya. Contohnya baca Quran cuman belum nyampe 12 juz. Rata-rata 8 atau 7. Ya. Alhamdulillah 6 hari udah hatam Quran. Alhamdulillah Pak Haji. Ya. Ajak saya Pak Haji itu anak saya kan kerja di laut pelayaran. Sekarang udah turun. Mau saya biar berlayar lagi kalau maunya sih main layarnya itu kapal pesiar Pak Haji yang ke luar negeri. Namanya Muhammad Kristiandi. Mohon petunjuk Pak Haji. Terima kasih. Tamu RDAY yang berlayar di kapal pesiar ke luar negeri ada 9 orang. Kalau dia turun, dia ijab sama anak yatim RDAY tahajud nih malam Jumat. Dia ijab, berangkat lagi. Siap. Ijab lagi, berangkat lagi, berangkat lagi, berangkat lagi, berangkat lagi, ijab, berangkat lagi. Naik kapalnya disebutin. Kapalnya misalkan lagi adanya di mana? Misalkan di Amerika. Dia terbang ke Amerika baru dia ke sana. Nah, karena dia punya istri. Masih bujangan Pak Haji. Iya, kalau dia masih bujang. Ibunya diremes alat kelamin ibunya diraupin ke muka anaknya. Kalau dia udah kawin, istrinya remes alat kelamin istrinya diraupin ke mukanya. Siap. Nah, 9-9-nya sampai sekarang masih berlayar. Padahal usianya udah 50. Siap. 5 tahun, 56 tahun, 58 tahun. Siap Pak Haji. Masih dipakai. Siap. Kalau anak muda pastilah namanya disuwuk atau dicamahan. Ini berlaku buat semuanya. Siap. Untuk sholat tahajud apa orang tuanya atau anaknya Pak Haji? Apa? Yang untuk melakukan sholat tahajud di sini anaknya apa orang tuanya? Anaknya. Siap. Kan kebetulan yang mau berlayar itu kan umurnya 58 kan dianya yang sini tahajud ijab sama anak yatim. Siap. Umurnya baru 25 Pak Haji, masih muda. Suruh tahajud aja kalau mau kontrak lo kapal pesiar luar negeri gitu. Siap. Suruh Siap, dia di sini ijab. Satu lagi Pak Haji, saya punya usaha depot air tapi sepi Pak Haji, biar rame. Celana dalamnya bapak yang 9 hari nggak ganti atau celana dalam istri yang nggak 9 hari ganti dilapin di estalasenya. Sudah saya lakukan Pak Haji. Nah, bapak rendam alat kelamin bapak, airnya dicawik-cawik di depan tokonya selama 99 hari. Udah. Siap, terima kasih Pak Haji. Satu lagi Pak Haji, anak saya yang kedua lagi tes P3K, kemarin udah lolos administrasi, tinggal 1 lagi Pak Haji tesnya. Celana dalamnya dibalik, sedekah pembersih WC 100.000. Siap Pak Haji. Cari 10 orang, jadi 1 juta. Cepet pembersih WC. Nanti lulus. Siap. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yo, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Betty Pak Haji dari Batam. Saya di sini mau bertanya Pak Haji. Gimana ya Pak Haji? Saya ini pensiunan, tetapi saya terlilit hutang Pak Haji. Saya udah coba praktek ajaran Pak Haji yang di YouTube itu, tapi belum berhasil Pak Haji. Tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul. Saya belum pernah dengar. Tinggal meraktekin aja kayak tadi. Utangnya 8 miliar lunas yang bayarin orang lain tanpa dia kenal. Sehingga dia tadi maksain ke bawah sedekah 100 juta buat anak yatim lomba 17 Agustus. Nah ibu tinggal meraktekin aja. Saya tanya apa yang lo praktekin? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Ya baca Quran itu belum sampai 12 juz Pak Haji. Ya nggak apa-apa, sebisanya ibu baca dulu aja. Ibu mau baca Quran atau mau saya bacain Al-Quran? Enggak Pak Haji, baca aja Pak Haji. Ya Saya baca. udah, baca ya. Nah satu lagi Pak Haji, ini saya masalah tanah Pak Haji. Ada tanah tanah bapak ibu saya, kakek saya gitu Pak Haji. Sekarang lagi digadai ke orang lain gitu Pak Haji. Gimana bisa
karena sekarang cucunya yang ada cuma anak ibu saya aja lagi, saya dan adik saya gitu Pak Haji. Bagaimana caranya bisa orang itu mau mengembalikan gitu Pak Haji? Nggak bakal mau. Kan mesti ditebus, Bu. Iya, ditebus bagaimana caranya tuh Pak Haji? Ya, ibu mesti punya uang. Nah, itu yang belum terkabul Pak Haji. Ya baca Quran, nanti kan cair 10 miliar. Amin 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 Pak Jami, makasih ya Pak Haji. Iya, ibu baca Quran, nanti kan cair 10 miliar. Atau mau dari saya yang 10 miliar, ibu tinggal pilih aja. Dari Pak Haji aja ya, udah ntar saya kasih 10 miliar. Dari Pak Haji kalau mau boleh juga lah Pak Haji, bisa nggak minta perlu 10 miliar kali, cuma sekitar 1 miliar aja tadi. Ya udah nanti saya kasih, beres. Ya, baca Quran dulu. Iya Pak Haji. Ya. Satu lagi Pak Haji, saya ini kan pensiunan Pak Haji, jadi saya ada sedikit ilmu belajar dari Bapak Haji Ustadz Abdurrahman itu mengenai totok punggung Pak Haji. Kami udah buka klinik di Batam sama anak Pak Haji, tapi agak kurang laris gitu Pak Haji. Ada 1-2 satu hari gitu Pak Haji. Jualan apa? Totok punggung alternatif, totok punggung sama bekam, pengobatan alternatif. Ini kan tadi udah ada pertanyaannya nih yang totok. Ibu tinggal cebok alat kelamin ibu, siramin di depan totok. Ibu remes alat kelamin ibu, pegang badannya yang mau ditotok. Nanti rame. Insya Allah Pak. Bisa? Bisa. Ilmu kearifan lokal Kuto Arjo, Purworejo, Jawa Tengah. Pasti. Namanya disuwuk atau kalau bahasa Sunda camahan atau bahasa Surabaya ilmu digembokin. Kalau di Batam namanya ilmu apa? Kan saya nggak apa. Oke? Satu lagi Pak Haji, saya punya anak yang kecil Pak Haji, umurnya kelahiran 96 dan masuk 28 sekarang Pak Haji, belum mau menikah Pak Haji. Bagaimana caranya saya membujuk dia? Dibunuh. Membesarkannya susah Pak Haji, apalagi dia anak yatim dari kelas 6 SD Pak Haji. Ya ibu suwuk lah Bu, nikah tahun ini, disuwuk nikah tahun ini. Kayak anak saya mau sekolah kedokteran, nggak mau, aku maunya teknik sipil. Mau sekolah kedokteran, mau sekolah kedokteran. Sekarang anak saya dokter, nomor 2 juga gitu. Nggak mau, maunya teknik industri. Mau kedokteran, sekarang anak saya dokter. Nomor 3 juga begitu. Maunya sarjana hukum. Mau kedokteran, sekarang anak saya nomor 3 dokter. Begitu juga Haji Marco. Anaknya disuwuk, pramugari. Nah ibu suwuk dong. Kawin tahun ini, kawin tahun ini, kawin tahun ini. Kawin tahun ini. Tapi dia tak di rumah Pak Haji, dia kerja kapal Pak Haji. Alat kelamin ibu dipaketin. Ya kalau dia pulang lah Bu, kalau dia pulang. Kalau dia nggak pulang ya nggak bisa lah. Oke. Terima kasih banyak Pak Haji, insya Allah oke. berhasil Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Nama Suyono, asli Cilacap, tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kesulitan saya dalam menjual hasil karya dalam bentuk lukisan? Gampang Pak, lukisannya itu pakai cat air apa cat minyak? Cat air. Bapak rendam alat kelamin Bapak sampai medok, airnya buat ngecat. Ya kebetulan emang pengencernya pakai berbahan air gitu. Hah? Ya pengencernya pakai air gitu. Ya itu yang buat ngencerin air rendeman alat kelamin Bapak. Nanti kan pada saat Bapak gambar beruang, bentuknya nanti alat kelamin Bapak. Alat kelamin semua gitu ya Pak ya? Biar Jadi viral gitu. alat kelamin Bapak direndam, air rendamannya buat campuran cat air. Manjur gak? Manjur Pak. Ini walaupun saya guyon-guyon, manjur. Amin. Manjur. Yakin dan pasti saya. Pasti Pak. Amin. Jauh-jauh Bapak mosok nggak terkabul. Pasti Pak. Amin, amin, amin. Malah kalau bisa nih yang hadir di sini paksain hari Sabtu besok Bapak dan Ibu wajib datang ke RDAY dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi karena acaranya nggak live.
Mbak Nadia mau testimoni cair 1 triliun. Kalau Mbak Nadia aja cair 1 triliun, masa Bapak dan Ibu yang hadir di sini nggak cair 10 miliar. Amin. Mbak Nadia bisa berangkat umroh gratis. Testimoni Mbak Nadia bisa umroh gratis. Nah, maunya saya Bapak dan Ibu besok juga hadir hari Sabtu dengerin testimoninya Mbak Nadia bisa umroh gratis. Amin. Nah, maunya saya Bapak dan Ibu bisa umroh sama anak yatim gratis. Amin. Bulan Desember besok. Amin. 400 anak yatim. Nanti yang diberangkatin Bapak 200, Ibu 200 gratis. Amin. Mbak Nadia berangkat haji gratis. Amin. Besok juga Mbak Nadia mau testimoni berangkat haji gratis. Saya mau Bapak dan Ibu 2026 juga berangkat haji, visa furodahnya gratis. Amin. Itu bayarnya berapa sih Pak Haji visa furodah? 1 miliar satu orang. Namanya travelnya maktur. Visanya furodah. Bayarnya 2026, berangkatnya 2026. Nggak ada berangkatnya 2026. Bayar 2026, berangkatnya 2050. Nggak ada. Saya maunya bayarnya 2026, berangkatnya 2026. Visanya furodah gratis. Gitu. Berapa orang Pak Haji? Kita bikin aja 400 juga. Bapak 200, Ibu 200. Saya maunya yang hadir di sini bisa berangkat semua. Amin. Gitu. Tepuk tangan dong. Ya, praktekin ya. Amin. Berangkat gratis. Amin. Makanya besok dengerin. Mbak Nadia tuh hajatnya terkabul. Dia setiap hari Minggu itu dia tiap hari ijab di kolam renang. Makanya Bapak dan Ibu paksain hari Minggu bisa ijab di dalam kolam renang. Bukan di atas kolam renang, tapi di dalam air kolam renang. Jadi Bapak dan Ibu mandi. Nanti Ibu ijab sama anak yatim, Bapak ijab sama Ibu yatim. Ada lagi? Ya. Oh ya, yang kedua ini Pak Haji, satu lagi. Istri saya kan stroke. Udah dari pas kenanya pas istrinya kenapa? Kena stroke. Stroke. Iya. Gampang. Bapak rendam alat kelamin Bapak pakai rantang, air rendemannya alat kelamin Bapak diminumin ke istri. Airnya sisain sedikit dibalurin ke bagian yang stroke. Nanti kalau udah ada perubahan, istri Bapak bawa kemari, kan di bawah saya punya anjing herder. Berarti itu air titit itu multifungsi ya Pak Haji ya? Alat kelamin rendeman laki-laki maupun perempuan multifungsi untuk semua pengobatan. Makanya kalau Bapak dan Ibu buka pengobatan totok saraf, bikin pengobatan pijit, bikin pengobatan apa, Bapak sama Ibu nanti bikin air itu, nanti bilang, Pak maaf ya ini air doanya buat diminum gitu. Air doa. Iya. La ilaha illallah. Ada lagi? Udah. Cukup. Ibu apa? Cukup sekian, terima kasih pencerahannya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Rizka Rismawati dari Sukabumi. Alhamdulillah Pak Haji yang yang pernah ilmu-ilmu Pak Haji udah pernah saya praktekin. Yang uap air itu Pak Haji buat manggil orang. Alhamdulillah sertifikat saya udah kembali sama saya Pak Haji dari orang. Iya. Terus saya kan mau dijual juga tuh tanahnya, rumah sama tanah mau dijual. Terus maksudnya kan ini ada masalah sama anaknya suami Pak Haji. Gimana tuh caranya? Maksudnya supaya anak-anak suami saya biar sadar, maksudnya itu dikasihin sama adik-adiknya, karena kan bapaknya udah almarhum gitu maksudnya. Karena kan saya juga cari fotonya aja digosok di alat kelamin Ibu, atau kalau memang fotonya ada namanya ditulis, hajatnya digosok di alat kelamin Ibu. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Ilmu kearifan lokal Kuto Arjo.
Purworejo, Jawa Tengah. Itu aja. Oh iya, makasih Pak Haji. Ya. Pak Haji ada satu lagi, saya kan mau usaha tuh, usahanya kenapa ya gitu Pak Haji? Kata Pak Haji gitu, karena kan saya teh belum punya usaha gitu. Pertanyaannya apa? Mau maksudnya pengen usaha tapi belum bisa gitu. Belum ada modal gitu maksudnya. Ibu perlu modal berapa? Ya 100 juta aja, nggak banyak Pak Haji. Ibu telanjang bulat bisa gak di perapatan? Ibu ya mesti baca Quran dulu Bu. Ibu praktekin dulu. Baru kalau ibu belum praktekin lagi mana saya mau kasih modal ibu 100 juta. Iya ini lagi bertahap Pak Haji. Iya nanti saya kasih modal dari saya dah tunai. 3 ayat diulang lagi Sabtu harinya 3 ayat gila kali lo 3 ayat 3 juz Pak Haji. Maksudnya teh Pak Haji udah gitu juga tadi teh saya mau ke sini. Udah lu baca Quran aja nanti gue modalin mau 1 M cukup gak? Gue modalin 1 M. Amin. Ya udah baca Quran dulu. Iya ya Pak Haji. Saya juga ikut Mbak Ratih tuh udah 2 kali ini Mbak Ratih. Saya ikut ceria-ceria sama Mbak Ratih. Mbak Ratih cair, nanti saya juga cair ya Mbak Ratih. Oh iya Mbak, kata Mbak Ratih, kalau Mbak Ratih joget-joget saya ikut-ikutan joget Pak Haji, kan kata Pak Haji, katanya kalau itu harus seneng-seneng, harus gembira gitu biar cepat kabul. Ini juga nih Pak Haji, tadi pas saya kesini ada ini juga, Bunda mau kemana? Mau ke Pak Haji. Pak Haji apa? Pak Haji kontrol sama memek ya, bilangnya kayak gitu anak saya. Kalau saya lihat YouTube Pak Haji tuh kadang kajutnya juga suka diinin Bunda suka lihat YouTube Pak Haji aja ya, itu tuh apa tuh kontol aja sama memek aja Bunda mau, katanya udah Bunda jangan lihat YouTube-nya katanya gitu Pak Haji. Gak apa-apa ya, saya minta doanya aja ya Pak Haji. Gak mungkin gue doain ibu, saudara bukan, teman bukan, tetangga boro-boro. Biar lancar, biar sama ya Pak Haji. maksudnya kalau ibu ngandelin saya suruh doain ibu nggak mungkin. Iya. Yang ada saya doainnya anak saya, istri saya, kan ibu orang lain. Ya ibu nanti berdoa langsung ke Allah, anak yatim ngaminin. Berarti kenapa dia ajojing? Karena dia luar biasa. Sekarang tinggal hajatnya dia yang 400 miliar kan udah tinggal sedikit lagi tuh. Kan dia bilang Pak Haji berangkatin anak yatimnya berapa umroh? 400. Tamunya berapa? 400. Lah kalau Bapak kepilih sama Ibu kepilih kan alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan kepilih sama Mbak Rati. Ini tetap ngikutin aja hajatnya Mbak Rati Mbak Haji, saya terus-terusan. Ya, tapi kalau Ibu minta doa saya nggak mungkin doain. Iya, nggak apa-apa. Ya. Sabdain Pak Haji. Ibu praktekin. Iya nanti dipraktekin. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Bapak. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Yoga dari Bintaro. Yoga? Ya. Bukan lo olahraga? Bukan. Kalau bisa. Saya mau bertanya Pak Haji dan gimana solusinya. Bapak saya udah minum obat berapa kali dan berobat ke puskesmas, dokter, ke klinik. Itu kakinya nggak pernah sembuh-sembuh. Gimana? Sakit apa? Kata dokter, diponisnya sakit rematik, kolesterol, asam urat, segala gitu. Gampang Pak, Bapak rendem alat kelamin Bapak sama biji-bijinya, airnya diminumin ke yang sakit. Bapak saya ya? Iya. Ya. Bisa? Bisa. Selama berapa hari? Sembuh? Selama berapa hari? 9 hari paling lama. Oke siap. 9 hari nanti kan sembuh. Bapak testimoni di sini nanti kan dipraktekin sama semua orang. Oke siap. Untuk ngeracunin tetangganya. Oke siap. Satu lagi Pak Haji. Ya. Saya mengizinkan malam. Praktek-praktek Pak Haji yang ada di YouTube ya? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke siap, makasih Pak Haji. Udah sekian, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Bapak praktekin. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Rohma dari Bekasi.
Siapa? Rohma. Rohma. Iya Pak Haji. Nama grupnya apa Rohma? Gembira Ria Pak Haji. Gembira Ria. Oh, testimoni dan ucap syukur. Iya. Alhamdulillah pas banget di 15 Agustus ini. Ya, pengen nangis. Jangan nangis Rohma. Nangisnya nangis banget. Coba buka alat kelamin kamu Rohma. Banyak yang mau Ya. ntar Pak Haji. Lo tuh kalau mau nangis, gue bikin ketawa nggak jadi nangis kan? Rohma. Gede banget saya Bu ya. Iya, gede. Alat kelaminnya bos, di shot bos. Alat kelaminnya di shoot bos. Alat kelaminnya bos, di shoot. Oval apa lonjong atau kotak bos. Jadi Pak Haji pas banget di tanggal 2024 kemarin bulan Juli. Rohma tuh kemarin dia punya grup namanya apa Rohma? Gembira Ria. Gembira Ria. Pak Haji. Tanggal 2 Juli saya ulang tahun dikasih hadiah sama Rohma 10 juta. 10 juta. Tepuk tangan dulu dong. Rohma Gembira Ria. Bukan duit saya semua Pak Haji. Iya, grup, dari grup. teman-teman dia. Ada berapa anggotanya grupnya? Sekarang yang ada di grup 200. 200 anggota. Yeah. Alhamdulillah. Cerita ya Pak Haji sedikit ya. Jadi 14 Agustus ini tuh 1 tahun saya di RDAY Bu. Jadi Juli kemarin saya tahu RDAY, Agustus saya mulai melaksanakan ilmu RDAY, November saya terkabul karena waktu kesini itu saya punya hutang 500 juta. Suami gaji cuma 3 juta tapi hutang saya 500 juta. Jadi dari Agustus ke November saya terkabul, alhamdulillah. Nah dari November sampai sekarang, alhamdulillahnya ceritanya kalau cerita cukup panjang. Cuman jadi lucunya itu Pak Haji, saya ngontrak Pak Haji. Saya ingat banget pernah nanya sama Pak Haji gimana ya supaya saya punya rumah. Bos kan kontrakan lu colekin aja, pakai punya lu kan gitu. Akhirnya saya colekin tuh dari bulan Desember. Gimana meratekinnya Rohma? Di sini Pak jadi tembok. Ntar RDA jadi milik saya. Ya. Jangan. Senjata makan tuan. Jangan. Iya. Enggak taunya yang punya kontrakan Bu, itu punya klaster Bu. Punya klaster sekitar 7 klaster. Dan saya ditawarin 1 klaster yang memang rencananya itu buat anaknya. Karena memang anaknya Badung. Jadi diserahin ke saya Bu, dengan total harga 700 juta, tapi karena di Bank BTN suami kerjanya security, pencairan cuma 400 juta. Nah dan akhirnya deal Pak Haji 400 juta. Wow, tepuk tangan dong untuk Rohma Grup Gembira Ria. Gembira Ria. Tapi kata laki gini, lah kita ngutang lagi Bun, ya itu kita colekin lagi kalau udah pindah ke sono, pasti jadi milik. Bila perlu 1 klaster jadi milik Pak Haji ya? Pasti. Segede apa alat kelaminnya Rohma? Pulen Pak Haji. Pulen. Tepuk tangan dong bapak-bapak. Iya. Rohma si Pulen. Iya, alhamdulillah. Jadi apa sih ucap syukurnya tuh nggak nyangka tahu RDAY 1 tahun semuanya kegapai semua gitu. Kayak yang tadinya nggak punya pendapatan harian, jadi dapat pendapatan harian. Yang tadinya mingguan nggak dapat, jadi dapat mingguan. Jadi gaji suami utuh Bu. Gitu caranya ya itu bangun jam 00, senyum, mandi pandan, sholat tahajud, baca Qur'annya dikuatin, bener-bener dikuatin. Kalau kita pengen kaya harus bisa, harus mau, kita harus bisa kalahin. Harus bisa kalahin kemalasan kita karena memang janjinya dan hasilnya kaya. Jangan ibadah kagak mau, sedekah kagak mau. Enaknya diapain Pak Haji? Sedekah kagak mau, ibadah kagak mau, tapi pengennya kaya ya kagak ada. Kagak ada. Terus itu yang pertama yang saya jalani, saya bercermin sama guru saya ibu-ibu. Gurunya siapa Rohma? Pak Haji Dwi Susanto. Gubrak. Tepuk tangan bercermin. dong. Iya, kita bercermin Bu. Pengen gak kayak bininya Pak Haji Bu? Pengen kagak? Pengen gak kayak bininya Pak Haji? Kita juga kudu bisa kayak bininya Pak Haji. Kita terima dan legowo, sayang, tulus sama ibu mertua. Jangan ngedumel be sama mertua Bu. Kagak boleh. Apalagi rebutan jatah sama orang tua sendiri. Kagak boleh Bu itu Bu.
Jadi kita bantu Bu, kita bantu suami kita ngebahagiain orang tuanya. Kita bantu suami buat nyenengin orang tuanya. Ya, karena iya ya Pak orang Haji, tua benar saya itu, Pak namanya Haji. Eyang. Heeh. Orang tua saya namanya Eyang. Itu istri saya suka nitipin makanan buat ibu saya, beliin ini, beliin itu, nanti dibawa. Saya juga hobi tiap hari pasti bawain makanan. Iya. Gak benar. ayam bakar sepotong, gak sop ceker, apa aja. Nah, ibu kalau punya orang tua atau punya mertua, disayang-sayang. Nah, Rohmah suka merhatiin tuh apa yang dilakukan sama saya. Iya. Saya bercermin begitu. Ah, Terus coba, nggak Ibu. boleh cepat marah Bu, kita jangan. Sifat 18 tuh bener-bener harus hilang. Gimana caranya biar nggak cepat marah, Rohmah? Ibu mau tahu, Rohmah tuh dulu pemarah. Iya. Bentar-bentar Ya ngamuk, Allah, Pak Haji bentar tahu, ngamuk. ya. Nah, akhirnya saya mohon izin sama suaminya untuk masang NCB di alat kelaminnya Rohmah. Jadi kalau dia marah jeplak, plak, turun NCB-nya. Lanjut Rohmah. Jadi niat Bu, gimana caranya supaya bisa ngilangi sifat 18 ya niat. Niat dulu, niatnya dari mana? Yaitu sholatnya diperbaikin. Insya Allah kalau kita sholatnya diperbaikin, nanti sifat 18-nya juga bakalan gugur sendiri. Yang penting niat dalam hati. Kalau caranya kan nggak mungkin saya pakai ngajarin dengan cara saya kan, karena kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing kan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang pegang, bukan saya kan. Jadi kalau memang di hati sudah niat, pasti bisa. Emang mau Bu hidup miskin mulu Bu? Enggak. Iya kan kagak mau Bu, kita udah pengen seneng-seneng aja ya Bu. Apalagi kita udah usianya udah Lolita ibaratnya ya udah. Lolita singkatan dari apa Rohmah? Lolita lanjut 50 tahun ke atas Pak Haji. Udah kagak Lolos perlu. 50 tahun ke atas. Benar. Maksudnya udah nggak perlu cari Uang. dunia lagi ya Pak Haji ya. Uang ngejar kita. Biar uang yang nyari kita gitu. Jadi seperti itu aja Pak Haji. Jadi saya ucap syukur, malu ucap syukur doang ya. Pasti saya bisa kasih hadiah buat guru saya tercinta ini yang sudah memberikan saya rumah klaster. Amin ya Allah ya. Waktu datang ngontrak. Iya. Setelah setahun nyaris punya rumah klaster. Amin pasti. Tepuk iya. tangan dulu dong. Apa yang dilakukan sama Rohmah Bu, Pak maaf ya. Dia hampir setiap hari nawarin ML sehari 3 kali ke suaminya. Betul. Yang Bu, pertama tahu kan, dia iya. ML-nya di atas kulkas. Ya Allah Pak Haji masih Kalau ingat, jatuh dia nanti ML-nya di penggorengan. Terakhir dia ML-nya di atas panci. Coba lo cerita dong pengalaman Iya, ML di atas Ini kulkas. sebenarnya Pak Haji ngebanyol Bu, ngebanyol sama saya. Ya udah bos, lu nggak usah jualan. Ngapain lu jualan? Jualan kan capek. Udah lu tugas lu ML sama suami. Terus kan saya bilang sehari 3 kali Pak Haji, 1 G kita embeng-embengan ya. Suruh 3 hari sekali udah kayak minum obat. Di atas kulkas, di atas panci, di atas penggorengan. Nah saya Dipraktekin bener. saya praktekin Bu. Orang saya pikir Pak Haji mah setengah dukun setengah manusia. Ya, Pak Haji dikata dukun bisa ya, dikata guru bisa, lah saya lakuin. Lah orang disuruh sama laki ini bukan sama laki orang. Ceritanya tetangga saya yang hajatan Bu, penggorengannya saya ambil, saya pinjam Bu yang gede Bu, saya lakuin gak ya. Ayo mulut, karena saya kan anak santri ya. Kalau santri kan dominan nyari ngalap barokahnya guru gitu. Jadi saya praktekin Bu sama laki saya. Alhamdulillah lah benar. Terkabul benar. Itu waktu itu hajat saya 55 juta sama rentenir minta dilunasin sebulan 3 juta. Alhamdulillah sekarang saya nyicil ke orang itu dengan utang 55 juta cuman 200.000 sebulan Bu. Tepuk tangan dong untuk Rohmah. Saya lakuin aja, ngapa dikata bilang Pak Haji. Untungnya saya kagak disuruh mandi bareng sama kebo Bu. Coba kalau disuruh saya mandi bareng sama kebo.
Takut saya hilang mah di barang beneran. Untungnya Pak Haji kagak pernah nyuruh saya begitu. ML di atas penggorengan. Iya, alhamdulillah. Jadi nyeleneh aja. Pak Haji nyuruh ini saya lakuin. Pak Haji nyuruh ini saya lakuin. Apalagi ini disuruh baca Al-Quran, Bu. Al-Quran kan buat teman kita nanti, Bu. Kita hidup kan gak di dunia aja ya. Kalau kita ke akhiratnya kita mantep, dunia mah jangan dipikir. Udah pasti ngintil, udah pasti ngikut. Kapan terakhir Rohma ML sama suami tercinta? Minggu ini saya dapat Pak Haji. Hah? Jadi seminggu yang lalu saya. Posisinya Rohma seminggu yang lalu di atas apa di bawah waktu ML? Dan tak amat Pak Haji kalau nanya. Posisinya ML-nya Rohma di atas sampai di bawah seminggu yang lalu. Enakan nonggeng ya Bu ya, lebih berasa ya Bu ya. Enakan nungging. Nonggeng lebih mantap ya Bu. Kalau kata saya ini mah. Yang nungging Rohma apa suami? Kalau laki saya yang nonggeng bagaimana nyodok dia Pak Haji. Lah saya buku yang nonggeng enak Bu masuk semua ya Bu ya. Oh jadi yang nungging Rohma. Jadi masuk semua atau satu unit? Satu unit. Lah satu unit enggak Pak Haji. Jadi masuknya palanya doang? Pala tapi mentok Pak Haji. Oh iya. Ada, jadi acara apa sih? Iya, acara apa sih? Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah saya kangen banget sama Pak Haji ini begini ya, bercanda bareng ya. Ya Allah, baru lihat lagi Pak Haji ketawa begini ya Bu. Kita mau ngasih hadiah Pak Haji ketawa udah girang ya Bu. Bagenda belum bisa ngasih itu mah mobil. Ngelihat Pak Haji ketawa gini kita seneng ya. Kagak suntuk ya Pak Haji ya. Ya. Amin. Rohma, Ya, Pak besok Haji. kan ada acara 17 Agustus Iya Pak Haji. di Hotel Futil di Sentul. Ya Pak Haji. Nah, saya kurang badut perempuan. Bisa Badut, gak Pak Haji? Rohma jadi badut Lah perempuan? bisa banget Pak Haji. Kalau hasilnya jadi orang kaya mah bagian nih. Nah, jadi besok Iya. tanggal 19 Agustus kan tanggal 17 acaranya di sini. Iya Pak Haji. Kita juga perlu badut. Iya. Kurang juga badut perempuan tanggal Iya. 17. Iya, Pak Haji. Tanggal 18 hari Senin Iya. di sini juga kita Iya, Pak kurang Haji. badut. Iya. Nah, yang dahsyat banget di acara ketiga di Hotel Iya. Futil kita Iya. kurang badut perempuan. Iya, bagianin, kita Pak Haji. perlu 9 badut. 9 badut Pak Haji. Iya. Berapa banyak teman Pak Haji? Kalau bisa Rohma sambil jadi badut Iya. ngucapin hajat punya Iya. rumah 1000 meter. Amin. Ada ya kolam Allah. renangnya, ada kolam ikannya. Amin ya Allah amin. Nah. Bener nih Pak Haji saya berangkat nih ntar nih. Benar. Buat Iya. Bapak dan Ibu juga kalau bisa jadi relawan, namanya sedekah profesi. Ya sedekah profesi. Badut. Karena anak yatim saya tanya, sayang buat acara 17 Agustusan kamu yang paling disukain acara apa? Kata dia, digendong badut. Nah, Ya mudah-mudahan anak-anaknya pada kagak subur-subur ya Bu ya. jadi anak yatim yang kecil-kecil yang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia haus hiburan badut. Nah, Bapak dan Ibu boleh jadi relawan badut. Boleh gak Pak Haji saya jadi pesulap badut? Boleh. Apa aja. Pokoknya acaranya. Acaranya besok di sini tanggal 17, 18. Dari jam 6 pagi sampai jam 18 di sini. Di Hotel Futil Sentul dari jam 6 pagi sampai jam 18. Menghibur anak yatim kurung 200 anak yatim. Saya nyaranin ibu-ibu aja yang jadi badut karena bapak-bapak yang menghibur ibu yatim kurung. Menang banyak bapak-bapak lagi baik. Ada lagi yang mau diobrolin? Cukup, udah itu aja Pak Haji. Oke, tepuk tangan dong untuk Rohma. Grupnya apa namanya Rohma? Gembiraria Pak Haji. Gembiraria. Yuk Bapak. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari kenalkan nama saya Haji Supardi dari Lombok NTB. Kebetulan banyak yang sudah saya praktikkan ilmunya Pak Haji dan alhamdulillah banyak juga yang terkabul.
Sekarang saya sebagai pengurus PJTKI untuk pemberangkatan orang ke Saudi Arabia. Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan, kemarin saya juga udah banyak kena tipu, cuman bagaimana caranya biar saya bisa uang saya dikembalikan sama teman. Kalau uang dikembalikan nggak mungkin karena uang yang ditipu Bapak udah dihabisin sama si bangsat. Iya, benar. Mendingan Bapak ijab kabul aja buat si bangsat bin biadab. Iya, iya. Terus bagaimana caranya sekarang saya biar tamu saya juga ramai untuk yang mau berangkat dan pingin itu apa namanya, bagaimana caranya saya dapat centong itu Pak Haji. Centong buat apa centong? Karena sudah waktu banyak tuh saya praktikkan ilmu seperti sholat tahajud sama sholat taubat yang 18. Alhamdulillah sudah banyak terkabul, sama istri saya juga kemarin waktu sakit telinganya dilihat YouTube-nya Pak Haji, dicoba praktikin 5 menit itu langsung sembuh gitu kan. Sudah 2 bulan sakit telinganya itu udah sembuh. Sekarang ada pertanyaan enggak? Pertanyaan bagaimana caranya saya biar bisa dapat jemaah yang banyak dan Bapak colek alat kelaminnya istri, taruh di mulut Bapak. Semua yang saya ucapin, semua ngikut PJTKI saya, Bapak colek. Nah, Bapak mau berangkat, misalkan Bapak mau berangkat nih keluar dari rumah. Bapak remes dulu alat kelamin istri, baru usap di mulut. Apa yang saya ucapin jadi duit, Bapak ngucap apa aja jadi duit. Bisa gak Bapak nyolek alat kelamin istri? Mau gak istri kalau alat kelamin dicolek sama Bapak? Mau mungkin. Kalau nggak mau, nih banyak relawan ibu-ibu yang siap dicolek. Siap. Colek Pak, colek. Kalau dapat centong itu Pak Haji, gimana caranya biar dapat centong? Centongnya lagi kosong. Centongnya lagi kosong. Bapak colek aja alat kelamin Bapak, ucap. Bisa? Bisa. Oke. Sip. Yuk, Ibu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya pernah punya hutang, tapi begitu sudah berjalan 3 tahun itu saya mohonnya hutang lunas itu saya tidak ditagih lagi dari bank. Tapi jaminan BPKB-nya belum kembali, itu gimana ya Pak Haji? Terus yang kedua, Ibu tinggal meraktekin yang udah dipraktekin sama Rohma tadi tuh, bom kar yang di belakang, bom kar, Rohma. Iya. Tapi itu baca Quran. Ya sudah Pak Haji. Tapi sudah apa? Sudah baca saya Qurannya jalankan mana? selama 12 juz. Belum sampai Pak Haji. Ya nggak bisa. Ini bicara 12 juz, Iya Bos. Pak Haji ya. Terus yang kedua ini Pak Haji, ada tanah sama rumah, tanah bangunan sebanyak 1000 meter, tapi punya saudara mau dijual tuh Pak Haji. Gimana kalau saya yang bisa memilikinya gitu? Duitnya dari mana Ibu? Ada gak? Ibu baca Quran dulu 12 juz. Iya Pak Haji ya. Baca Quran dulu 12 juz. Iya. Itu rumah mau dijual berapa? Sekitar 2 miliar. Ya udah nanti saya yang beliin buat Ibu sertifikatnya, semuanya buat Ibu. Ibu baca Quran dulu. Iya Pak Haji. Makasih banyak Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi Yo. wabarakatuh. Paksa Quran, paksa. Habis? Yo, Bapak dan Ibu boleh keluar dari pintu kita tanpa salaman. Oke? Oke, yuk buka pintunya Bos. Tepuk tangan dong. Wow. Ya, besok paksain hari Sabtu datang ya, hari Sabtu. Hari Sabtu paksain datang. Testimoni Mbak Nadia, umroh gratis, haji gratis. Gimana caranya? Harus Bapak dan